Dibaca apa? Kok gitu? Piye to, Dot? Oh my god! Hello, hai, assalamualaikum, apa kabar? Selamat datang, good people. Selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Dan kepada kalian yang belum bergabung bersama channel ini, guys, silakan bergabung bersama channel ini. Guys, bahasa Indonesia itu semakin hari semakin dikenali di dunia. Dan banyak negara yang mengadaptasikan bahasa Indonesia. Nah, tetapi ada juga negara yang sangat berbangga apabila belajar bahasa Indonesia, guys. Oke, hari ini saya akan buat sebuah lagi reaction video, dan judul daripada video yang akan saya buat reactions, guys, adalah bangga negara ini sudah giat belajar bahasa Indonesia. Nah, negara apakah itu, guys? Dan video ini adalah sebuah video daripada Media Sulsel. Nah, tanpa membuang waktu, tanpa berbasa-basi, kita akan nonton video ini bareng, guys. Tapi pastikan kalian nonton sampai tamat agar tidak terjadi sebarang salah paham. Oke, guys, 1, 2, let's go. Nah, ini dia intro daripada Media Sulsel. Bahasa Indonesia, bahasa yang setiap saat kita gunakan namun begitu sulit saat kita ujian mata pelajaran yang satu ini. D. Dibaca apa? Kok gitu? Piye to, Dot? Kok depannya dibaca to, Dot? Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar memang terkadang sulit untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya aturan dan kata-kata membuat kita terkadang pusing untuk mempelajarinya. Asal kalian tahu, bahasa Indonesia memiliki 127.000 lebih lemma atau makna. Ini sesuai KBBI edisi kelima. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional kita, sekaligus bahasa pemersatu tanah air tercinta. Berasal dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia kini mulai berkembang dan beberapa kali telah mengalami perubahan hingga saat ini. Mungkin Anda mengira bahwa bahasa Indonesia hanya digunakan di negara kita, tetapi ternyata di negara lain juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa alternatif. Of the Bahasa Indonesia. Oh. Say cow. Oh, I know that one. I know everything but the cow. I know Bobby, I know Bebek, I know Mikan, I know Ayam. Yeah, you move. It's okay. It is sapi. Sapi. Satu. Dan inilah sejumlah negara yang justru sangat antusias dalam mempelajari bahasa Indonesia. Kanada. Kanada merupakan negara yang terletak di benua Amerika bagian utara. Bahasa utama yang digunakan oleh penduduk Kanada adalah bahasa Inggris. Namun bahasa Prancis juga banyak digunakan oleh penduduk Kanada. Banyaknya warga Indonesia yang bekerja dan menempuh pendidikan di Kanada membuat bahasa Indonesia terkenal dan banyak dipelajari di negara asal penyanyi Justin Bieber itu. Negara ini bahkan sudah membuka beberapa tempat kursus dan tempat belajar bahasa Indonesia. Meningkatnya jumlah pekerja WNI membuat Kanada menganggap belajar bahasa Indonesia itu sangatlah penting. Jepang. Nah, ini negara kedua. Hubungan Jepang dan Indonesia memiliki sejarah yang buruk di masa lalu, tapi di masa kini hubungan Jepang dan Indonesia menjadi negara sahabat yang saling melengkapi. Saat ini, Jepang dan Indonesia memiliki banyak hubungan kerjasama yang membuat Jepang menganggap bahwa kemampuan berbahasa Indonesia adalah salah satu hal yang penting. Selain itu, banyaknya wisatawan asal Indonesia ke Jepang membuat bahasa Indonesia terkenal di Jepang. Tokyo University of Foreign Studies Jepang juga telah membuka program studi bahasa Indonesia yang menjadi salah satu program studi yang paling diminati di negara dengan julukan Negeri Matahari Terbit itu. Menurut kabar, untuk memasuki program studi ini terbilang sangat ketat karena setiap tahun ajaran baru hanya meloloskan 18 mahasiswa. Luar biasa. Vietnam. Terbukanya hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam membuat negara yang satu ini giat mempelajari bahasa Indonesia.
Sejak 2007, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kedua di negara ini. Sebagian besar alasan mereka tertarik mempelajari bahasa Indonesia karena berkeinginan belajar tentang kekayaan Indonesia, mengulik resep kuliner, seni, budaya, hingga wisata. Luar biasa guys bahasa Indonesia. Ukraina. Ukraina adalah sebuah negara di Eropa Timur yang merupakan salah satu negara yang merasa bahwa bahasa Indonesia penting untuk dipelajari. Hal ini terbukti dengan dibukanya program studi bahasa Indonesia di Taras Shevchenko National University of Kyiv sejak 2013 lalu. Saat ini di universitas terbesar dan terbaik di Ukraina itu sedikitnya memiliki 50 mahasiswa S1 yang sedang belajar bahasa Indonesia dan puluhan lainnya sedang mempersiapkan diri untuk menempuh jenjang S2. Hal ini juga sebagai upaya Indonesia untuk memperkenalkan dan berdiplomasi melalui budaya Indonesia kepada Ukraina. Dengan demikian, kedua negara bisa saling bertukar budaya sekaligus menjalin kerjasama dalam hubungan bilateral. Korea Selatan. Nah, Korea guys. Selatan begitu dekat dengan masyarakat Indonesia, apalagi kalau soal drama Korea dan musik K-popnya. Tak jarang banyak masyarakat Indonesia yang bisa berbahasa Korea hanya karena sering menonton drama Negeri Gingseng itu. Bukan hanya itu, banyak warga negara Indonesia yang rutin mengikuti tren Korea. Namun siapa sangka, negara yang satu ini ternyata juga menyukai bahasa Indonesia. Halo semua, kalian tahu di Korea sedang ada banyak orang Korea yang mau belajar bahasa Indonesia. Iya benar, apalagi jurusan saya bahasa Indonesia. Konkuk University of Foreign Studies adalah salah satu universitas di dunia yang memiliki program bahasa Indonesia. Salah satu pengajarnya pun asli orang Indonesia yang bernama Tengso Cahyono. Selain itu, masyarakat negeri Gingseng itu memiliki kedekatan khusus dengan Indonesia, ditunjang oleh sejarah panjang Korsel sebagai salah satu partner dagang utama, investasi, pariwisata, pendidikan, dan keamanan. Hawaii. Siapa sangka jika orang-orang di Hawaii tertarik dengan bahasa Indonesia. Di sana banyak universitas yang mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan tim pengajar rela terbang ke Hawaii, Indonesia untuk mempelajari lebih dalam tentang budaya dan bahasa Indonesia. Luar biasa guys. Suriname adalah sebuah negara yang berada di Amerika Selatan. Di Suriname, bahasa Jawa merupakan bahasa sehari-hari di negara bekas jajahan negara Belanda ini. Bahkan warga negara di sana banyak yang merupakan keturunan Jawa. Jawa. Loro. Isi ngomong Jawa api ya. Lu di Jawa, anggone ning ndi? Pak. Sami Pak, saya Pak. Bahasa Belanda menjadi bahasa nasional di Suriname. Meski begitu, bahasa Jawa menjadi bahasa sehari-hari warga keturunan Jawa itu. Hal tersebut membuat penduduk di Suriname senang untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tentunya untuk mengetahui sejarah nenek moyang mereka yang berasal dari Indonesia. Saya datang ke sini ya tahun 1973. Ya. Tadi sebelum kemerdekaan Suriname. Ya, saya lahir di Suriname ya. Saya di sana sampai lulus SMA. Dan banggalah dengan bahasa Indonesia karena terbukti bahasa Indonesia merupakan bahasa yang disukai oleh banyak negara. Jangan sampai negara lain justru lebih memahami bahasa kita dibanding kita sendiri. Dan jangan lupa subscribe channel Media Sulsel, like, share, dan komentar jika ada ya. Video pembahasan daripada Media Sulsel. Guys, apa pendapat kalian tentang video yang baru kita tonton? Ternyata guys, bukan sedikit negara yang belajar bahasa Indonesia dan juga
menerapkan bahasa Indonesia itu di dalam sistem pendidikan mereka guys. Luar biasa sekali. Nah, ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia itu satu perantaraan yang digunakan dan disukai guys. Nah, itu dia. Apa pula pendapat kalian tentang bahasa Indonesia yang semakin hari semakin banyak digunakan di negara-negara lain guys? Komen di ruangan komen di bawah dan berikan pendapat kalian. Kita akan bincangkan bersama guys. Nah, saya rasa sampai di sini sahaja video saya pada kali ini. Dan baru saya tahu juga ada beberapa negara yang baru saya tahu mempelajari bahasa Indonesia guys. Saya juga terasa sangat kagum guys dengan bahasa Indonesia, sehingga kan negara-negara begitu ingin mempelajari bahasa Indonesia. Nah, jadi saya rasa sampai di sini sahaja video saya pada kali ini. Moga kalian semua yang sedang menonton selalu berada dalam keadaan yang sehat, sentiasa diberikan rezeki yang murah, dan sentiasa diberikan kesehatan guys. Dan juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya doa yang mampu saya balas dengan jasa baik kalian yang selalu mendukung channel kecil ini guys. Terima kasih saya ucapkan. Sampai di sini saja, kita akan berjumpa lagi. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum.